Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu NFT dan kenapa NFT begitu populer yang saya percaya akan merevolusi cara kita memandang dunia digital di masa depan. Video ini dipersembahkan oleh Thrift. Thrift merupakan exchanger kripto resmi di Indonesia yang teregulasi oleh Bapepti. Di Thrift kalian dapat bertransaksi beli maupun jual kripto aset dan juga dapat melakukan staking, di mana kalian akan mendapatkan reward secara berkala dengan bunga terbaik, deposit dan penarikan termudah, dan beroperasi 24 jam kali 7 hari seminggu. Silahkan kunjungi websitenya langsung melalui link seperti di layar atau di bagian deskripsi. Bagi kalian yang baru di channel ini, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan dan juga follow sosial media kami yang lainnya. Ada dua tipe aset di dunia blockchain menurut keunikannya, yaitu fungible dan non-fungible. Cryptocurrencies yang kita kenal selama ini, contohnya seperti Bitcoin, seperti Ethereum, BNB, dan lain-lain, mereka ini disebut sebagai fungible. Artinya, aset ini bisa dipecah, bisa ditransaksikan sebagian, dan tidak unik, bisa dimiliki oleh banyak pihak. Apa itu NFT? NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Pada dasarnya, NFT merupakan digital asset yang dicatat dalam jaringan blockchain, atau biasanya pada jaringan Ethereum, dengan menggunakan standar ERC721. NFT ini tidak bisa diubah setelah di-create, dan unik artinya hanya ada satu-satunya di dunia, dan dapat diperjualbelikan, dan histori kepemilikannya ini dapat di-track dari sejak pertama kali diciptakan sampai kepada kepemilikan terakhir. NFT dapat berupa gambar, avatar, tiket konser digital, properti virtual, baju virtual, senjata virtual pada game, skin, dan lain-lain. Practically, segala sesuatu yang berbentuk digital, unik, dapat dimiliki dan dapat diperjualbelikan secara online dapat dijadikan NFT. Apa yang menjadikan NFT ini bernilai? Kenapa orang mau membeli NFT? Pada esensinya, orang itu membeli NFT untuk collectible atau untuk koleksi. Atau ada juga yang untuk investasi dengan harapan dijual kembali di masa depan dengan harga yang lebih tinggi. Saya mencatat ada 4 karakteristik hal yang menjadikan NFT itu bernilai. Yang pertama adalah ownership. Bayangkan saja sejak internet itu diciptakan pada dunia digital yang kita kenal selama ini itu sebenarnya kita itu tidak memiliki ownership atau kepemilikan apapun. Saya ambil contoh, seluruh lagu yang kalian dengar di Spotify, seluruh movie yang ditonton di Netflix itu semua dimiliki oleh pihak provider. Kalian hanya menyewa hak mendengar musik atau menonton movie dengan membayar biaya bulanan, dan kalian bukan benar-benar memilikinya. Atau dari sudut pandang lain, dengan berkembangnya internet itu pada satu sisi itu justru menghambat para author atau artis, penulis, pencipta lagu atau content creator itu karena karya-karyanya itu dapat dengan mudah di-copy dan didistribusikan tanpa adanya royalti yang masuk ke pihak creator. Dengan lahirnya teknologi blockchain dan NFT ini, segala sesuatunya berubah. Karena untuk pertama kalinya sejak internet diciptakan, digital artist atau creator maupun pihak pembeli itu bisa benar-benar memiliki karya NFT tersebut tanpa takut adanya pembajakan atau plagiat. Yang kedua, uniqueness and rarity. NFT ini unik karena tidak bisa di-copy. Maksud saya begini, orang bisa saja menciptakan karya NFT sendiri dengan menjiplak karya orang lain. Namun di jaringan blockchain, kalian dapat tracking historical kepemilikannya. Riwayat kepemilikan ini tidak bisa dihapus. Sekali terjadi transaksi, catatan itu akan ada selamanya di jaringan blockchain. Dan dengan segera, karya jiplakan itu akan menjadi tidak lagi bernilai karena bukan berasal dari creator aslinya. Yang ketiga adalah adanya kegunaan di dunia nyata. Tentu ini tidak di semua NFT ya, tetapi saya ambil use case sebagai berikut. Misal grup band terkenal saat ini, BTS, membuat NFT tiket konser terbatas sebanyak 100 tiket, dan barang siapa memiliki NFT tersebut dapat menghadiri konser BTS selamanya secara gratis dimanapun. Tentunya BTS akan bisa menjual 100 NFT-nya ini itu dengan harga yang sangat tinggi, misalkan dengan cara dilelang, dan oleh pemilik tiket NFT ini bisa digunakan untuk ikut konser, atau dapat dijual lagi ke pihak yang lain. Contoh realnya adalah tweet pertama dari Jack Dorsey. Jack Dorsey ini adalah pendiri dari Twitter.
ini berhasil dilelang pada Maret 2021 dengan harga 2,9 juta dolar atau sekitar 41 miliar rupiah. Dan dari hasil penjualannya, Dorsey mendonasikan ke yayasan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Nomor 4 adalah adanya historical atau emotional value. Latar belakang suatu NFT diciptakan atau siapa yang menciptakannya itu juga dapat menjadikan suatu karya NFT itu dijual dengan sangat mahal. Saya ambil contoh satu karya seni Crossroad. NFT ini lahir pasca kekalahan Donald Trump pada pemilu presiden 2020 yang lalu dan dilelang pada bulan Oktober, terjual dengan harga 6,6 juta dolar atau sekitar 94 miliar rupiah. Contoh lainnya adalah ini merupakan karya yang termahal saat ini yang berhasil terjual, yaitu Every Days, The First 5,000 Days dilelang di Christie dan laku terjual sebesar 69 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Karena kreatornya Mike Winkelmann, seorang digital artist, itu mendedikasikan hidupnya untuk membuat karya ini dalam 5.000 hari atau sekitar 13 tahun sejak 2007. Nah, bagaimana kita membeli NFT ini? NFT berjalan di atas jaringan blockchain, khususnya Ethereum. Jadi sebelum bisa membeli NFT, kalian perlu memiliki Ethereum terlebih dulu, karena harganya itu biasa di-quote dalam Ethereum. Dan masing-masing marketplace memiliki dompet preferensinya masing-masing. Karya-karya NFT ini diperjualbelikan di marketplace. Ada beberapa marketplace yang terkenal yang menjual karya-karya yang bersifat umum seperti OpenSea.io, Rarible.com, atau Superrare.com. Dan ada juga versi di Indonesia yaitu Tokoscape.com. Ada juga marketplace yang khusus seperti CryptoPunks, CryptoKitties, Decentraland, dan lain-lain. Di marketplace ini, item-item yang dijual itu sangat spesifik dan khusus. Kalian dapat mengunjungi situs-situs ini untuk melihat karya NFT dengan lebih jelas lagi. Setelah memiliki Ethereum di wallet, kalian dapat melakukan bid seperti layaknya lelang, dan setelah transaksi terjadi, NFT akan dapat di-store di wallet seperti MetaMask atau Trust Wallet, yang biasa digunakan untuk menyimpan NFT. NFT saat ini masih terus berkembang, dan menurut saya akan menjadi mainstream di masa depan untuk para digital artist dan creator. Dan dengan hadirnya Metaverse plus NFT di dalamnya, nanti akan muncul mungkin suatu dunia paralel baru dengan real digital ownership layaknya dunia nyata. Well, demikian teman-teman semua gambaran tentang NFT, dan saya berharap video ini bermanfaat dan dapat memberikan pengertian baru bagi kalian tentang NFT. Jangan lupa subscribe dan thanks for watching, and I'll see you next time on my next video. Ciao!